Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan mungkin teman-teman dari Sobat Football United juga yang kalau menonton video ini, salam kenal ya. Perkenalkan, channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman senang dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe. Ya, ini kenapa tadi saya menyapa teman-teman dari Sobat Football United ya, karena di video ini saya ingin melakukan reaction video. Lebih sebenarnya bukan reaction video, lebih ke video jawaban, video balasan lah ya, dari video ini ya yang dibuat oleh Football United. Maaf kalau saya nggak salah namanya Bang Panji, bener ya? Bang Panji ya, maaf kalau salah ya namanya. Jadi ini saya mau ya memberikan jawaban terhadap video ini, bukan sebagai apa ya, bukan sebagai saya ingin menyombongkan diri atas kemenangan kemarin, bukan, tapi saya ingin ada meluruskan beberapa hal di sini tentang apa yang disebut Bang Panji ini, apa yang bisa dipelajari oleh Erik ten Hag, oleh Manchester United dari Mikel Arteta dan dari Arsenal. Ya, ini saya sempat bikin ya apa ya, channel saya ini saya bikin sebagai jawaban saya terhadap teman-teman saya yang fans United yang bilang saya ini ngumpet gitu kan waktu Arsenal pada masa kelam-kelamnya gitu ya. Jadi dibilang saya nggak pernah ngomong lagi tentang sepak bola ketika Arsenal itu di ya posisi 8 gitu kan ya, musim-musim itulah gitu ya. Jadi makanya saya bikin channel ini supaya saya nggak dibilang lagi ngumpet. Jadi apapun yang terjadi, saya di channel ini setidak-tidaknya selalu bikin video tentang pertandingan, tentang hasilnya ya. Jadi saya selalu ngomong tentang Arsenal, tapi ya karena tadi saya membuat channel ini karena dari teman-teman saya yang Manchester United ya, saya juga ada bikin beberapa video tentang Manchester United ya. Ini saya bikin playlist di mana saya membicarakan tentang Manchester United. Ini saya masukkan di playlist ini ya. Dan saya juga pernah bikin satu video tentang hal apa saja yang bisa dipelajari oleh Erik ten Hag ya. Ini nih video yang ini, 3 hal yang Erik ten Hag bisa pelajari dari Arteta. Di sini sebenarnya kalau saya lebih banyak ngomong itu adalah tentang komunikasi, bagaimana Erik ten Hag ini lebih perlu belajar berkomunikasi dengan pemilik, dengan pers, dan dengan pemain. Jadi 3 hal yang di sini saya highlight dalam video ini adalah komunikasi ya, komunikasi kepada pemilik, komunikasi kepada pers, dan komunikasi kepada para pemain gitu ya. Ya, dan satu lagi juga ya, ini ada satu video ramalan saya, ramalan bahwa Ten Hag out akan trending sebelum musim berakhir. Ini video ini saya buat, teman-teman boleh cek, ini adalah di Agustus 2022 ya. Jadi ya masih hangat-hangatnya Erik ten Hag nih, baru datang, dan permainannya lagi hasilnya lagi bagus-bagusnya, bukan permainannya lagi bagus-bagusnya, tapi hasilnya lagi bagus-bagusnya Ten Hag. Di video ini saya bikin satu ramalan bahwa, bukan ramal ya, kalau mau dibilang ramalan ya silakanlah ramalan, bahwa Ten Hag out ini akan berkumandang itu minimal adalah pertengahan, paling telat itu adalah di pertengahan musim 2023-24. Dan memang benar kejadian di pertengahan musim ini kan ya, di Januari, ya Desember Januari sudah mulai santer terdengar Ten Hag out di kalangan fans Manchester United gitu. Nah, ini nanti saya akan bahas kenapa kok saya bisa mendapatkan kesimpulan Ten Hag out ini akan ramai. Nanti saya akan nyambung ke sana ya. Tapi sebelumnya saya mau ngomong dulu ini tentang ya, pertama ini saya mau ngomong tentang karena dari Bang Panji ini ngomong tentang 3 hal yang bisa dipelajari, itu adalah tentang support, time, dan trust gitu ya. Support, time, dan trust, di mana di sini yang dikatakan support dari pemilik itu datang dalam bentuk
Edu sebagai sporting director gitu. Eh, Sebelumnya harus saya luruskan dulu bahwa Edu waktu pertama kali datang ke Arsenal itu dia bukan sebagai sporting director ya, dia sebagai technical director, dan tugasnya sebagai technical director ini adalah dia mencari pemain-pemain yang cocok yang bisa dipakai oleh para pelatih dan bagaimana dia menegosiasikan pembelian pemain tersebut untuk dibawa ke Arsenal dengan harga yang pantas gitu ya, jadi dengan harga yang sesuai. Nah, tugasnya terbatas hanya di situ Edu awalnya gitu. Lalu di tahun 2022 baru dia naik pangkat ya, naik pangkat sebagai sporting director. Jadi di tahun 2019-an ya dia datang sebagai technical director, 2022 dia baru naik sebagai sporting director dan dia adalah sporting director pertama Arsenal. Ya, jadi sporting director di sini Edu ini tugasnya sebagai apa? Tugasnya adalah dia menjembatani dari akademi itu bagaimana para pemain akademi ini nanti punya peta karir yang jelas sampai dengan dia nanti di tim senior pria gitu ya. Tapi dia juga Edu ini juga ya dia menjembatani juga dengan tim wanita. Jadi di Arsenal ini ada 3 divisi ya. Jadi tim pria yang diketuai oleh Arteta, tim akademi yang diketuai oleh Per Mertesacker, dan juga tim wanita yang diketuai oleh Jonas Eidevall gitu ya. Di sini Edu ini bukan atasan mereka. Edu ini lebih ke jembatan antara ketiga divisi ini. Cuman yang paling berhubungan saat ini ya adalah tim akademi dengan tim pria. Jadi bagaimana tim akademi ini bisa para pemainnya ini berkesinambungan nanti bisa jalan sampai dia bermain di tim senior pria gitu. Jadi kalau dibilang bahwa Edu ini sebagai support terhadap Arteta yang merupakan tadi ya, kalau saya tangkapnya ini adalah sebagai perpanjangan tangan dari keluarga Kroenke, dari KSI ya, Kroenke Sports Entertainment untuk mensupport Arteta, menurut saya salah gitu ya, karena untuk support itu datang langsung memang dari KSI dalam bentuk siapa? Josh Kroenke. Ya, Josh Kroenke ini yang turun tangan, dia datang ke sini datang ke Inggris gitulah ya, datang ke Inggris untuk dia menjadi ketua dewan dari Arsenal. Jadi untuk support itu sendiri dia sudah jadi dari KSI sendiri yang turun tangan memang support langsung. Jadi tidak melalui Edu lagi. Karena Edu ini bukan perpanjangan tangan tapi lebih ke memang struktur lah ya, struktur di mana ini yang bisa dipakai oleh Arteta gitu. Jadi struktur yang bisa dipakai oleh Arteta tapi bukan sebagai support itu sendiri. Supportnya ini ya datang dari Josh Kroenke ini gitu ya. Jadi ibaratnya Edu ini kalau kita punya mobil, Edu ini adalah yang jalannya gitu loh. Jadi ya fasilitas yang Arteta bisa pakai gitu. Jadi bukan atasannya Arteta tapi lebih ke fasilitas yang bisa dia pakai untuk berkomunikasi dengan para pemain yang bukan dari timnya dia. Jadi dari tim divisi pria tapi juga bagaimana tim dari divisi akademi ini gitu ya. Jadi ya ini tugasnya Edu ini salah satunya itu gitu, dan juga mengkomunikasikan kepada Edu ini adalah untuk pemain yang dia butuh gitu. Jadi dia butuh pemain tipe seperti apa, nah Edu yang akan carikan. Nah nanti untuk supportnya ini kan, untuk membelikan pemain ini nanti ya dari Josh Kroenke yang memberikan oke atau enggaknya ya nggak langsung dari Josh Kroenke ya. Di atasnya ini ada Vinay Van Katesham. Jadi Vinay Van Katesham ini sebagai CEO ya, tugasnya CEO ini ya berarti nanti yang dia memberikan uangnya budgetnya berapa gitu ya. Nah ini Vinay Van Katesham yang awal musim depan nanti akan diganti oleh Richard Garlick gitu ya. Jadi support ini tadi kalau disebutkan ya ini adalah Josh Kroenke, dan kalau mau dibandingkan dengan Manchester United sekarang,
Josh Kroenke ini adalah lebih mirip dengan Sir Jim Ratcliffe gitu ya. Jadi seperti Sir Jim Ratcliffe sekarang gitu. Jadi ya ini kalau mau dibilang tadi ya sekali lagi bukan Edu ini sebagai perpanjangan tangan KSI, tapi bahwa Edu ini hanya satu fasilitas yang Arteta bisa gunakan, yang itu merupakan support dari Josh Kroenke gitu ya. Jadi mohon dibedakan. Ini jadi Edu ini bukan support yang ya dia mendukung Arteta dalam artian bahwa bahwa kayaknya Edu ini yang punya kuasa untuk memberi pemain, atau bahkan mungkin tadi saya nangkepnya bisa bahwa Edu ini yang punya kuasa untuk bilang, oke, Arteta, lu kalau mainnya kayak gini lu gua pecat loh gitu. Bukan seperti itu. Itu malah justru langsung dari Josh Kroenke sendiri. Dan ya mungkin di bawahnya Josh Kroenke ini tadi CEO Vinay Venkatesham, ya tadi yang sekali lagi musim depan akan diganti oleh Richard Garlick gitu ya. Richard Garlick sendiri saat ini tugasnya dia adalah sebagai saya lupa nama jabatannya, tapi intinya Richard Garlick ini tugasnya adalah untuk negosiasi kontrak dengan pemain saat ini. Nanti ke depan dia sebagai CEO ya, ini juga dia yang akan menentukan budget-budgetnya itu. Ya, jadi itu tentang Edu ya, tentang Edu. Lalu bagaimana tentang support time dan trust ini sebagai apa ya, yang pelatih nanti bisa menerapkan strategi dan pola permainan yang dimau. Sebagian saya setuju, tapi ya saya agak kurang setuju juga gitu ya. Kenapa saya bahwa strategi dan pola permainan ini itu juga penting gitu ya. Bagaimana lalu itu berubah menjadi, karena gini, kepercayaan ini bukan hanya diberikan, kepercayaan ini didapatkan gitu ya. Jadi Arteta ini kepercayaan ini bukan hanya diberikan oleh KSI, Kroenke Sports and Entertainment, tapi juga bagaimana Arteta ini mendapatkan kepercayaan ini dengan yang tadi saya ya di video saya tadi yang saya bilang, komunikasi. Ini satu hal yang tidak banyak dibicarakan, tapi menurut saya ini sangat penting gitu ya. Ini adalah bagaimana saat Arteta diwawancarai sebelum dia menjabat jadi, waktu itu adalah head coach ya. Jadi dia bahkan Arteta waktu datang itu head coach jabatannya. Sekarang dia menjadi manajer. Ya, tanggung jawabnya beda. Jadi bukan hanya head coach, dia sekarang menjadi manajer Arsenal. Tapi waktu dia datang sewaktu dia didatangkan menjadi head coach, Arteta ini bersama dengan Edu, mereka ke Amerika. Ya, dia menjelaskan. Jadi dia memaparkan rencana dia gitu loh. Jadi dia memaparkan rencana dia, apa yang ingin dia lakukan sebagai pelatih Arsenal. Ya. Dan itu kelihatan sewaktu wawancara pertama dia datang ke Arsenal. Ya, wawancara waktu dia pertama kali wawancara sebagai manajer Arsenal, dia sebenarnya sudah menjelaskan rencana dia. Ya, dia punya hal-hal yang dia bilang bahwa ada hal-hal yang itu non-negotiable, tidak bisa dinegosiasikan. Lu ikut atau lu keluar. Ya, jadi untuk mereka yang nggak bisa ngikut, keluar. Dan itu dia lakukan benar-benar pada para pemain, non-negotiable. Nggak mau ikut, keluar. Akibatnya apa? Pemain seperti Ozil, Guendouzi, Aubameyang keluar. Ya, padahal ini pemain-pemain ini 3 pemain bagus dan favorit fans. Ya, fans teriak-teriak waktu 3 pemain ini dibuang. Ya. Tapi ini sudah merupakan rencana yang sudah dia paparkan ke manajemen. Jadi ini bukan hal yang tiba-tiba kayak dia mecat Ozil, mecat Guendouzi, mecat Aubameyang. Ini bukan hal yang tiba-tiba. Ya, itu sudah dibicarakan dari awal sewaktu dia menjadi sebelum dia ditunjuk sebagai manajer. Ya, dan itu sudah dia katakan di wawancara. Dia bilang non-negotiable, ada non-negotiable di mana lu ikut cara gua atau lu keluar.
Boleh dicek itu video wawancara pertama Arteta. Dia membicarakan tentang non-negotiable itu. Dan dia memaparkan sewaktu di wawancara pertama itu, wawancara pertama loh. Jadi dia bahkan belum bermain sebagai manajer Arsenal, belum meracik tim. Dia sudah ngomong bagaimana tim yang akan dia bangun. Dan semua itu kejadian di musim ini. Ya, boleh dilihat itu wawancara pertama Arteta. Sudah dia paparkan dari awal apa yang dia mau lakukan. Ya. Nah, itulah yang membuat dia mendapatkan support time dan trust. Karena dari awal dia sudah katakan apa yang dia mau. Dan ini makanya mendapatkan support time dan trust. Ya, waktu dia jeblok gitu kan, waktu awal musim 2020-2021 kalau nggak salah, kalah sama Brentford gitu kan, yang sampai berapa, 4-0 kalau nggak salah ya. Nah, itu kan langsung semua fans Arteta out. Kenapa dari manajemen memberikan waktu? Kenapa dari manajemen nggak langsung pecat? Karena mereka lihat dari apa yang dia paparkan ya di belakang layar yang fans nggak lihat. Ini manajemen kan lihat yang di belakang layar. Mereka lihat yang di belakang layar ini sudah kejadian. Makanya Arteta waktu kalau kita lihat wawancaranya itu selalu bilang ada fase-fase gitu ya. Kita sudah lebih cepat dari fase ini fase ini harusnya masih tahun depan gitu. Jadi dia suka ngomong tentang fase-fase ini karena memang dia di belakang layar sudah berbicara dengan manajemen tentang apa yang ingin dia lakukan, dan memang di belakang layar yang kita fans tidak bisa lihat tapi manajemen bisa lihat itu sudah kejadian. Makanya dikasih waktu ya, bukan dia dikasih waktu sembarangan gitu. Nah, makanya ini ya tadi kalau mau membandingkan dengan Arteta dengan Erik ten Hag, ini keburu ya. Ini sebenarnya saya juga udah ngomong ya di video saya yang sebentar mana ya, di video saya yang ini kalau nggak salah mana ya, Ineos, tentang Ineos. Nah, ini video-video yang 3 video ini ya tentang pembelian Ineos ya. Ineos bukan pembelian lah ya, lebih ke investasinya Ineos gitu ya. Itu saya sudah ngomong bahwa ini adalah kesempatan bagi Manchester United, bagi Erik ten Hag untuk mereka duduk bersama menyamakan visi misi. Ya, jadi mau dibawa kemana Manchester United ini gitu. Jadi seperti yang dilakukan oleh Arteta sebelum dia menjadi manajer Arsenal, dia menyamakan visi misi dulu dengan keluarga Kroenke. Mau dibawa kemana Arsenal? Dia paparkan rencana dia. Ya, makanya saya tadi yang di 3 hal yang perlu dipelajari Erik ten Hag dari Arteta, salah satunya saya ngomong itu adalah komunikasi dengan pers. Karena dari komunikasi dengan pers ini kelihatan bahwa seorang manajer ini punya rencana atau enggak. Ketika kita lihat wawancara pertamanya Erik ten Hag, apa yang dia ngomong? All eras come to an end. Ya, semua era akan ada akhirnya. Jadi dia lebih banyak membicarakan tentang klub lain. Dia lebih banyak membicarakan tentang bagaimana dia akan merubah peta kekuatan gitu kan, seolah-olah bahwa klub-klub lain ini akan tunduk di bawah Manchester United dengan kedatangan dia. Nah, inilah makanya saya ngomong bahwa dia perlu ini untuk komunikasi ini diperbaiki, karena ketika kejadian seperti ini lalu tidak terjadi, ya dihabisilah dia di depan media gitu. Ya, jadi ya ini Bang Panji yang saya mau luruskan ya tentang apa sih ya, tentang kondisi Arteta dan
Edu dan Arsenal kalau mau kita bandingkan dengan kondisi Manchester United dan Erik ten Hag gitu. Ya, jadi kalau dari saya sekali lagi, saya sih oh ya tadi yang saya bilang ya, kenapa saya kok bisa menyampaikan kesimpulan bahwa Erik ten Hag itu akan berkumandang ten Hag out gitu ya sejak Agustus 2022 gitu. Karena saya lihat Erik ten Hag ini sewaktu di Ajax, dia ini ada tadi yang saya bilang ada infrastruktur di situ, yang di sana ada CEO-nya Edwin van der Sar dan sporting director-nya itu adalah Mark Overmars ya. Mark Overmars ini justru waktu itu yang dikejar pertama, karena Mark Overmars waktu itu maunya dia masih mau bertahan di Ajax. Akhirnya Arsenal yang didatangkan adalah Edu ya. Jadi ketika saya melihat infrastrukturnya Ajax dan Manchester United lalu memilih Erik ten Hag, saat itu saya langsung tahu Erik ten Hag ini memang nggak akan panjang umurnya di Manchester United gitu loh. Karena infrastruktur yang ada di Ajax itu sama sekali tidak ada di Manchester United. Makanya saya berani bilang Agustus 2022 Erik ten Hag out akan terjadi di pertengahan musim 2023-2024. Ya. Dan kejadian. Nah, sekarang ada Ineos gitu kan. Ada Ineos. Nah, ini ya bisa menjadi riset, dalam artian Erik ten Hag ini harus ya duduk bareng-bareng lah sama Ineos tadi yang saya bilang, menyamakan visi misi. Masalah dipecat atau enggak, yang menurut saya terpenting adalah manajer yang bisa kerjasama dengan Ineos gitu, sama seperti manajer yang bisa kerjasama dengan KSI, dan waktu itu yang dipilih adalah Arteta, makanya dia dikasih waktu seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini kalau mau membandingkan dengan Arteta, mau membandingkan dengan Arsenal, harus tahu dulu yang di belakang layarnya seperti apa gitu loh ya. Arteta bukan diberikan kepercayaan buta gitu loh. Jadi bukan KSI itu gambling dengan memberikan kepercayaan kepada Arteta dan gamblingnya lalu berhasil, enggak ya. Di belakang layarnya mereka sudah ada komunikasi yang intens ya, komunikasi yang intens, apa yang mau dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan saya yakin di belakang layar ini ada milestone-nya yang bisa dilihat oleh manajemen, memang tercapai, makanya lalu diberikan waktu gitu loh. Jadi bukan hanya percaya buta dari keluarga Kroenke, udah kasih Arteta waktu gitu, bukan seperti itu ya. Jadi memang kepercayaan yang diberikan kepada Arteta di belakang ada apa ya, ada dasarnya gitu loh. Jadi bukan hanya posisi 8, kita melihatnya posisi 8, tapi di belakang layar bagaimana Arteta itu memperbaiki budaya-budaya di dalam Arsenal yang kita nggak lihat gitu. Dan sekarang baru kita ngelihat, Arteta itu kemarin melakukan seperti itu karena dia ingin seperti ini, baru kelihatan sekarang gitu ya. Inilah jadi yang saya mau saya omongkan. Kalau mau membandingkan apa yang dilakukan oleh Arteta dengan Erik ten Hag, ya ini gitu. Maaf ya, jadi kalau saya agak panjang nih, malah lebih panjang dari videonya, 2 kali lebih panjang nih dari videonya Mas ini ya, Football United gitu Bang. Ya karena saya tadi sekali lagi, bukan saya bermaksud untuk merendahkan Manchester United atau gimana, tapi saya ingin meluruskan gitu kan. Kalau mau membandingkan dengan Arteta, mau membandingkan dengan Arsenal, yuk tahu dulu di belakangnya seperti apa gitu ya. Ya ini udah panjang banget nih videonya, jadi mohon maaf. Jadi saya ngomongnya, karena kalau hal ini saya ngomong tentang hal ini, saya sangat
sangat passionate sekali karena saya memang mengikuti Arteta ini, dan saya yakin Arteta ini satu saat akan menjadi manajer legendaris EPL gitu loh ya. Jadi makanya saya kalau ada hal-hal seperti ini, saya sangat kalau ngomongnya bisa panjang lebar gitu. Ya sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau teman-teman menonton sampai sini, terima kasih udah menonton, panjang banget nih ya videonya. Itu aja sih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya. Kalau teman-teman tadi tentang hal-hal ini ada yang mau diberi pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.